Bayangkan sebuah negara, lebih dari setengah wilayahnya adalah gurun, air sangat terbatas, tanahnya keras, dan hujan hampir tidak ada. Secara logika negara seperti ini seharusnya gagal total dalam pertanian, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Israel malah menjadi salah satu negara dengan teknologi pertanian paling maju di dunia. Bagaimana mungkin gurun bisa berubah jadi ladang subur? Secara logika, tempat seperti ini bukan hanya sulit untuk bertani, tapi hampir mustahil. Namun justru di tempat seperti inilah lahir salah satu sistem pertanian paling maju di dunia. Ini bukan cerita tentang keberuntungan, ini bukan tentang alam yang mendukung, ini adalah cerita tentang bagaimana manusia mengalahkan batasan alam dengan ilmu, sistem, dan cara berpikir yang radikal. Israel bukan negara yang dimanjakan oleh alam. Curah hujan sangat terbatas, distribusi air tidak merata, sebagian besar wilayahnya adalah semi-arid hingga desert. Tapi justru disinilah letak titik baliknya, karena ada satu prinsip universal yang sering tidak disadari, tekanan menciptakan inovasi. Negara yang terlalu nyaman cenderung lambat berkembang, negara yang terpaksa bertahan dipaksa berpikir lebih dalam, dan Israel berada dalam kondisi itu sejak awal berdiri. Mereka tidak punya kemewahan untuk gagal. Jika pertanian gagal, maka negara siap kelaparan. Mayoritas pertanian tradisional di dunia menggunakan pola pikir ini, menanam sesuai musim, sesuai hujan, dan sesuai kondisi alam. Artinya, manusia tunduk pada alam. Namun Israel melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka membalik paradigma ini sepenuhnya. Jika alam tidak mendukung, maka kita harus menciptakan kondisi ideal. Ini adalah lompatan besar dalam cara berpikir. Bukan lagi bertani secara pasif, tapi bertani secara engineering system. Tanaman tidak lagi dibiarkan beradaptasi diri, tapi semua variabel dikontrol, seperti air, nutrisi, suhu, cahaya, bahkan mikroorganisme tanah. Ada satu konsep ilmiah yang jarang dibahas petani tradisional, tapi menjadi fondasi pertanian modern, yaitu hukum minimum Leibniz atau Law of the Minimum. Teori ini mengatakan, pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh semua faktor, tapi oleh faktor yang paling kurang. Contohnya sederhana, tanahnya subur, air cukup, nutrisi lengkap, tapi cahaya kurang. Maka jika terjadi seperti itu, tanaman tetap tidak optimal. Israel memahami ini dengan sangat dalam, dan mereka melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Mereka tidak mencoba memperbaiki semuanya sekaligus, semua fokus pada meningkatkan bottleneck terbesar satu persatu. Di banyak negara, air dianggap hal biasa, tapi di Israel, air adalah segalanya. Karena itu, mereka mengembangkan filosofi ekstrim. Setiap tetes air harus punya tujuan. Ini bukan sekedar hemat air, ini adalah optimasi air sampai level molekuler. Tanaman sebenarnya tidak membutuhkan banyak air. Yang dibutuhkan tanaman adalah air untuk transport nutrisi, air untuk menjaga tekanan sel, air untuk proses fotosintesis. Tapi masalahnya, dalam sistem irigasi biasa, lebih dari 50% air hilang, seperti menguap, meresap terlalu dalam, dan tidak kena akar. Artinya, sebagian besar air yang kita gunakan dalam pertanian sebenarnya sia-sia, dan disinilah Israel melakukan revolusi. Teknologi ini terlihat sederhana, tapi efeknya sangat besar. Alih-alih membaziri lahan, air diberikan langsung ke akar dalam jumlah yang sangat presisi. Kenapa ini seperti game changer? Karena mereka tidak hanya memberi air, mereka mengontrol lingkungan mikro akar, dan disinilah insight penting yang jarang diketahui, yaitu zona akar sama dengan otak tanaman. Akar bukan sekedar penyerap air, akar adalah sensor lingkungan, pengambil keputusan, pengatur pertumbuhan, dan ketika akar mendapatkan kondisi optimal, tanaman akan berpikir bahwa lingkungannya aman, dan ketika tanaman merasa aman, ia akan fokus pada pertumbuhan maksimal. Teori stres terkontrol, salah satu konsep paling mind-blowing dalam pertanian modern. Israel tidak selalu memberi kondisi sempurna, mereka justru sengaja memberikan stres ringan pada tanaman. Kenapa? Karena dalam biologi, stres kecil sama dengan sinyal untuk menjadi lebih kuat. Contohnya, air sedikit, akar tumbuh lebih dalam, nutrisi terbatas, efisiensi meningkat, dan lingkungan tidak stabil, adaptasi akan meningkat. Ini sama seperti manusia, latihan beban, otot akan tumbuh, puasa, metabolisme membaik, dan tantangan mental akan kuat. Begitupun juga tanaman, bekerja seperti itu, dan Israel memanfaatkan ini dengan sangat presisi. Di banyak tempat, pertanian masih berbasis feeling, kayaknya perlu disiram, sepertinya pupuk kurang, tapi Israel mengubah semuanya menjadi
Data Driven Agriculture. Lalu apa yang mereka ukur? Yaitu kelembapan tanah, kandungan nutrisi, suhu mikro, kesehatan daun, bahkan aktivitas fotosintesis. Tanaman sebenarnya berkomunikasi, tapi bukan dengan suara. Mereka berbicara warna daun, kecepatan pertumbuhan, dan pola penyerapan air, dan dengan sensor, manusia akhirnya bisa mengerti bahasa tanaman. Alih-alih melihat gurun sebagai masalah, Israel melihatnya sebagai laboratorium ekstrim untuk inovasi. Karena jika teknologi bisa bekerja di kondisi paling keras, maka di tempat lain akan jauh lebih mudah. Ini mindset yang sangat berbeda dari kebanyakan negara. Ada satu pola besar yang bisa kita lihat. Israel tidak fokus pada lahan luas dan produksi massal tanpa kontrol. Mereka fokus pada efisiensi per unit. Dan ini penting banget. Banyak orang berpikir, kalau mau hasilnya banyak, perlu lahan luas. Padahal pada realitanya, hasil besar sama dengan efisiensi dan konsistensi. Lalu dari semua yang kita bahas tadi, sebenarnya ada satu pelajaran utama. Israel tidak menang karena teknologi saja. Mereka menang karena cara berpikir yang berbeda dari awal. Mereka tidak bertanya bagaimana bertani di kondisi ini, tapi mereka bertanya bagaimana menciptakan kondisi ideal dimanapun kita berada. Coba bayangkan sebuah tempat tanpa tanah terbuka, tanpa hujan, tanpa musim, tapi di dalamnya tomat tumbuh sempurna, selada panen setiap hari, dan buah-buahan bisa diprediksi hasilnya. Ini bukan sekedar kebun, ini lebih mirip pabrik makanan hidup. Dan inilah level pertanian Israel hari ini. Jika di pembahasan tadi kita berbicara mengontrol air, disinilah Israel melangkah lebih jauh. Mereka mengontrol seluruh lingkungan hidup tanaman. Greenhouse modern di Israel bukan sekedar rumah plastik, tapi sistem tertutup yang mengatur suhu, kelembapan, intensitas cahaya, sirkulasi udara, dan kadar CO2. Tanaman tidak butuh alam, yang mereka butuhkan adalah energi, air, nutrisi, kondisi stabil. Alam adalah supplier default, dan Israel menggantinya dengan sistem buatan yang jauh lebih presisi. Dalam ilmu pertanian modern, ada konsep besar tanaman sama dengan output dari sistem lingkungan. Artinya, jika kamu bisa mengontrol input lingkungan, kamu bisa mengontrol hasil panen. Rumus sederhana adalah hasil panen bukan berarti keberuntungan. Hasil panen adalah fungsi dari cahaya, nutrisi, air, suhu, dan genetik. Dan Israel mengontrol semuanya. Ini bagian yang jarang dibahas, yaitu fotosintesis mesin energi yang dioptimasi. Padahal inti dari semuanya adalah tanaman itu mesin konversi energi matahari menjadi makanan. Prosesnya disebut sebagai fotosintesis. Dalam banyak pertanian tradisional, fotosintesis tidak pernah optimal. Kenapa? Karena cahaya tidak stabil, suhu berubah-ubah, dan air tidak konsisten. Tapi di Israel, mereka menciptakan kondisi di mana fotosintesis bekerja mendekati maksimum. Bahkan lebih gila lagi, beberapa greenhouse menggunakan reflektor cahaya, pengatur spektrum cahaya, dan bahkan pencahayaan tambahan. Artinya, matahari pun dimodifikasi. Ini salah satu rahasia yang paling jarang diketahui, tapi efeknya sangat besar. Tanaman membutuhkan air, nutrisi, cahaya, tapi juga CO2. Kadar CO2 di udara normal seringkali membatasi pertumbuhan tanaman, tapi di greenhouse Israel, CO2 sering ditingkatkan secara terkontrol, dan hasilnya fotosintesis meningkat, pertumbuhan lebih cepat, dan produksi lebih tinggi. Ini mind-blowing bukan? Karena udara yang kita anggap kritis dan cukup, ternyata bisa jadi bottleneck produksi. Jika daun adalah panel surya, maka akar adalah pabrik distribusi, dan Israel tidak membiarkan akar tumbuh sembarangan. Mereka mendesain lingkungan akar secara presisi, seperti kelembapan stabil, nutrisi terukur, dan oksigen cukup. Akar butuh oksigen, ya oksigen. Jika tanah terlalu basah, akar bisa mati lemas. Maka solusi Israel adalah media tanam khusus, sistem drainase presisi, dan bahkan tanpa tanah atau hidroponik. Pada level ini, tanah bahkan tidak lagi dibutuhkan. Tanaman bisa tumbuh di air, serat kelapa, rockwool, atau sistem nutrien film. Kenapa ini revolusioner? Karena tanah adalah sistem yang sulit dikontrol, tidak konsisten, penuh variabel liar. Dengan menghilangkan tanah, Israel menghilangkan ketidakpastian. Dan tanah bukan keharusan, tanah hanyalah media. Sekarang kita masuk ke level AI sebelum AI populer. Israel menggunakan konsep precision agriculture. Artinya, setiap tanaman diperlakukan secara spesifik. Contohnya, tanaman A butuh air lebih dan sistem menyesuaikan. Tanaman B kekurangan nutrisi, langsung dikoreksi.
Lalu area tertentu panas, pendingin otomatis aktifkan. Ini bukan lagi petani, ini seperti mengelola ribuan unit produksi biologis. Dalam industri modern, ada satu prinsip penting, yaitu variasi sama dengan musuh efisiensi. Dan ini juga berlaku di pertanian. Masalah pertanian tradisional, tanaman tidak seragam, hasil panen berbeda-beda, dan kualitas tidak konsisten. Lalu Israel mengurangi variasi seminimal mungkin dengan cara genetik seragam, lingkungan seragam, dan nutrisi seragam. Hasilnya, panen bisa diprediksi, kualitas stabil, dan harga lebih tinggi. Israel juga bermain di level genetik. Mereka mengembangkan tanaman yang tahan kekeringan, tahan garam, cepat tumbuh, dan produksi tinggi. Tanaman liar bertahan hidup, tapi belum tentu optimal untuk diproduksi. Maka, Israel melakukan seleksi dan rekayasa untuk mengubah perilaku tanaman. Ini seperti upgrade software, hardware sama tanaman, tapi programnya dioptimalkan. Banyak orang melihat Israel dan berpikir, oh karena teknologinya canggih. Padahal, teknologi tanpa sistem sama dengan tidak berguna. Yang sebenarnya terjadi, Israel membangun ekosistem pertanian, yaitu riset langsung diterapkan, petani terhubung dengan ilmuwan, dan data terus diperbarui, serta sistem terus disempurnakan. Pada titik ini, pertanian sudah berubah total, bukan lagi cangkul, tebak-tebakan, atau bergantung cuaca, tapi menjadi sistem produksi berbasis sains, data, dan kontrol presisi. Banyak orang setelah melihat Israel langsung berpikir, kalau mau maju, kita harus punya teknologi seperti mereka. Tapi itu hanya setengah benar, karena pada faktanya, banyak negara punya teknologi, tapi tidak bisa menghasilkan dampak yang sama. Kenapa? Karena yang membuat Israel unggul bukan hanya teknologi, tapi cara mereka membangun sistem di balik teknologi itu. Di banyak negara berkembang, masalahnya bukan kekurangan teknologi, masalahnya adalah teknologi tidak sampai ke petani tidak paham cara pakai, tidak ada sistem pendukung, dan tidak ada kesinambungan. Teknologi tanpa sistem sama dengan gagal, tapi di Israel ada koneksi kuat antara peneliti, universitas, startup, petani, dan pemerintah. Semua terhubung dalam satu sistem. Ini disebut sebagai innovation loop atau siklus inovasi, yaitu masalah di lapangan muncul, diteliti oleh ilmuwan, dibuat solusi, dan diterapkan kembali ke petani. Dan siklus ini tidak pernah berhenti. Sekarang kita masuk ke salah satu senjata rahasia Israel, yaitu kibbutz. Ini bukan sekitar desa. Ini adalah sistem sosial, ekonomi, dan produksi dalam satu paket. Cara kerjanya semua anggota bekerja bersama, semua hasil dibagi, semua biaya ditanggung bersama. Kenapa ini begitu powerful? Karena resiko ditanggung bersama, teknologi bisa dibeli bersama, skala produksi lebih besar, dan eksperimen lebih berani. Di banyak negara, petani itu sendiri, tapi di Israel, petani itu bagian dari sistem besar. Kibbutz memungkinkan dua hal besar. Yang pertama yaitu skala ekonomi. Semakin besar skala, biaya per unit semakin murah. Lalu yang kedua ada berbagi pengetahuan. Jika satu orang menemukan cara baru, semua langsung bisa dipakai. Ini efeknya gila. Perkembangannya bisa jadi sangat cepat. Yang jarang disadari, Israel bukan hanya produsen hasil pertanian. Mereka adalah produsen teknologi pertanian. Contohnya, sistem irigasi tetes dijual ke seluruh dunia, sensor pertanian diekspor, dan sistem greenhouse dipasarkan global. Artinya, mereka tidak hanya dapat uang dari panen, tapi juga dari cara bertani. Nilai terbesar bukan pada hasil, tapi pada sistem yang menghasilkan hasil itu. Sekarang, kita masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana cara memanfaatkan ini di Indonesia? Kebanyakan orang akan melakukan langsung beli teknologi mahal, ikut-ikutan tanpa sistem, dan fokus alat, bukan strateginya. Yang benar adalah mulai dari efisiensi kecil tapi konsisten. Untuk strategi pertama yaitu bisa menggunakan micro precision farming. Tidak perlu lahan luas, mulai dari 10-100 meter, tapi dikontrol maksimal. Fokus pada air presisi, nutrisi presisi, dan monitoring sederhana. Targetnya yaitu hasil per meter harus gila. Lalu yang kedua ada strategi high value crops. Jangan tanam yang murah, fokus ke sayuran premium, herbal, microgreens, dan tanaman nature. Kenapa? Karena teknologi mahal harus ditutup dengan margin tinggi. Lalu strategi ketiga, pakai data yang simpel dulu. Tidak perlu langsung sensor mahal. Mulai dari pencatatan manual, jadwal penyiraman, dan pola pertumbuhan. Ini penting. Data kecil hari ini, keputusan besar akan dilakukan besok.
Lalu strategi keempat yaitu komunitas mini versi kibbutz. Tidak harus langsung besar, mulai dari 3-5 orang. Bagi tugas, bagi biaya, dan bagi hasil. Ini kuncinya, kalau sendiri akan lambat, sistem kecil sama dengan cepat berkembang. Semua yang kita bahas sebenarnya menuju satu arah. Pertanyaan yaitu kombinasi biologi, teknologi, sistem, dan data. Dan untuk masa depan, yang menang bukan yang paling kuat dan yang paling luas lahannya, tapi yang paling efisien, adaptif, dan cepat belajar. Kalau berbicara jujur, Indonesia sebenarnya punya potensi lebih besar dari Israel. Tanah subur, air melimpah, dan iklim mendukung. Tapi kita kalah di sistem, dan ini kabar baiknya. Karena artinya, yang perlu diperbaiki bukan alamnya, tapi cara berpikirnya. Dari awal sampai akhir, sebenarnya ada satu benang merah. Israel tidak hebat karena mereka punya segalanya. Mereka hebat karena mereka tidak punya pilihan selain menjadi efisien. Dan sekarang, pertanyaannya untuk kita punya tanah subur, punya air, punya iklim yang bagus. Apakah kita akan tetap bertani seperti biasa, atau mulai berpikir seperti mereka? Tulis di kolom komentar, kalau teknologi Israel diterapkan di Indonesia, berhasil atau gagal. Aku mau lihat cara berpikir kamu.